Salam Pak Shalom. Paul. Swastiastu. Ya, oke Horas. Pak Paul, Ya, ini terkait tema ini ya. Kalau saya sih dengan kedua orang ini, Gilbert dan Gomar Gultom, ya dari dulu memang kurang respect sih. Ya, pribadi ya, saya itu pribadi saya. Tapi dengan perjalanan waktu, saya lihat sih ya semakin ya. Saya lihat sih di Gilbert itu di media buat meminta maaf nih, saya baca nih meminta maaf karena kasusnya Pak Paul, intinya meminta maaf mewakili para pendeta. Kalau menurut saya terlalu kebablasan menurut saya kalau dia mewakili pendeta ya. Nah belum tentu itu yang dari Poso buat surat terbuka ke Jokowi itu kan pendeta. Apakah setuju itu pendeta yang membuat surat terbuka itu si Gilbert mewakili dia? Belum tentu ya. Apalagi di Zoom ini orang-orang Poso juga kan udah sering ya berbicara tentang keadaan di Poso. Ya, jadi ya kalau menurut saya kebablasan dan terlalu berani ya, bukan berani, terlalu lancang lah ya kalau kasarnya bisa dikatakan untuk mewakili para pendeta gitu. Ya Gilbert ya sudah stigma pendeta kaya sih sudah melekat dalam dirinya ya. Jadi semakin banyak ngomong dia semakin orang nggak respect gitu. Dia tidak sadar itu. Dia nggak sadar. Dia seperti yang dikatakan teman-teman yang lain bahwa zona nyaman sebenarnya. Jadi terlalu berani dia mewakili pendeta, seluruh pendeta untuk meminta maaf kepada umat seberang, katanya sudah terkoyak-koyak perasaannya. Nah sekarang dia mikir nggak orang sudah terpenggal kepalanya di Poso sana? Ya kan? Ada nggak komentarnya tentang itu? Berani nggak dia menuntut orang sana untuk mewakili, untuk minta maaf dengan rakyat Poso? Kan tidak. Untuk itu dia nggak melakukan apa-apa. Tapi kalau urusan ke sana, maka memang penakut sih ya dia ya. Udah ini pendeta hedonis ya Pak ya, kalau menurut saya sih seperti itu, udah terlalu enak hidup mewah gitu. Jadi ya nggak pantas lah dia mewakili para pendeta gitu. Jadi kalau dia kan tipe pendeta yang apa ya, yang menduitkan ini ya, hidup mewah dari Injil lah bisa dikatakan. Maaf aja, hidup mewah dari Injil menurut saya. Jadi saran saya kepada Gilbert sebenarnya kalau tidak mau dengan stigma pendeta mewah yang sudah disematkan dalam dirinya, dia harus berani lepaskan harta. Berani nggak dia lepaskan harta kekayaannya? Berperan, dia teladanilah pendeta Daniel Alexander. Berani nggak dia melakukan hal seperti itu? Lepaskan semua kekayaan, baru kita percaya. Kalau dia ngomong ini itu tapi hidup mewah terus, ya kita juga nggak percaya. Makanya orang-orang sekarang udah pada sadar lah gitu loh Pak. Orang-orang kayak gitu udah nggak di ini, orang nggak respect orang sama orang pendeta-pendeta seperti itu. Saya nggak respect dengan yang seperti itu Pak. Dia terlalu zona nyaman lah, zona nyaman dan zona aman. Itu menuai kekayaan dari Injil dialah itu. Kalau menurut saya itu pendapat saya. Kemudian ya. dengan PGI ya inilah ya udah sama-sama kita tahu lah Pak. Nggak usah dikomen, udah terlalu banyak kejadian lah yang membuat apa ya kita orang Kristen nggak terlalu respect dengan PGI gitu. Nah, mereka nggak hadir untuk hal-hal yang memang di mana kita sangat didiskriminasi ya. Mereka diam kok. Dengan kejadian Poso saya lihat nggak terlalu banyak komentarnya mereka ya yang di PGI itu. Ya itu kalau menurut saya sih seperti itu Pak Paul. Jadi Gilbert tolong ini aja sampaikan pesan kalau memang dia tidak mau dikatakan sebagai pendeta mewah, lakukan hal yang sama seperti yang dilakukan pendeta Daniel Alexander. Ya, betul. Itu aja. Lepaskan semua harta kekayaannya.
menginjili benar-benar. Jangan mendapatkan kekayaan, kemewahan dari Injil. Bukan menderita dari karena Injil ya, dia kaya dari Injil. Itu aja. Teladan, lakukan dulu hal yang dilakukan oleh Daniel Alexander. Baru kita percaya apa omongannya. Itu aja Pak Paul, thank you. Luar biasa. Cuman kita tetap harus kasih ini ya berita ya. Coba lihat. PGI minta Jokowi turun tangan terkait label novel CS radikal. PGI itu pernah minta Jokowi turun tangan masalah Yasmin nggak ya? Kelihatannya nggak didengar ya sama PGI masalah Yasmin ya, disuruh sabar, disuruh berdoa. Harusnya PGI itu nyuruh Novel Baswedan suruh berdoa saja nanti, ya kan? Malah dia ikut-ikutan untuk membelain Novel Baswedan, padahal kita sudah yakin A1 kalau Novel Baswedan ini Taliban. Lihat ya, Ketua Umum PGI Komar Gultom meminta agar Joko Widodo turun tangan untuk menyelamatkan kondisi KPK saat ini. Gila ya ini orang ya. Komisi dari upaya pelemahan yang terjadi saat ini ya. Hal itu disampaikan saat menerima perwakilan dari pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan di kantor PGI Jakarta. PGI akan menyurati Presiden untuk dapat segera mengambil tindakan penyelamatan lembaga anti rasuah. Loh, justru dengan memecat Novel Baswedan CS ini, maka KPK selamat dari orang-orang seperti Anies Baswedan. Komar mengaku sangat prihatin dengan upaya-upaya pelemahan KPK yang terjadi belakangan ini. Terlebih pegawai yang dipinggirkan saat ini banyak yang sedang menangani kasus korupsi yang sangat signifikan. Nah, Gubernur DKI Jakarta saja nggak pernah diurus. Si Komar ini jangan-jangan sudah makan uang banyak ini. Saya yakin ini pendeta rakus ini. Tahu aja Pak Paul. Iya, itu tuh biasa itu Pak, itu bukan rahasia lagi Pak. Saya baru ingat yang in memoriam itu ya, saya sih nggak memoriam beliau ya, yang dikasih 20 miliar untuk mengatakan bahwa Tuhan berkata Prabowo yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Nggak tahunya meleset Tuhan berkata, yang Tuhannya siapa yang dia sembah itu nggak tahu, Tuhan yang mana. Ceritanya, ia melihat pelemahan KPK terlihat memuncak dengan pelabelan intoleran dan radikalisme atas 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK, tes wawasan kebangsaan. Komar turut khawatir ke depannya pegawai KPK akan berpikir ulang untuk melaksanakan tugasnya dengan profesional sesuai kode etik. Kalau saya berharap untuk menjadi ketua PGI itu harus tes kebangsaan dulu ya. Jangan-jangan Komar ini agen khilafah. Anti Kristus ya. Iya. Benar. Iya loh, jangan-jangan loh. Karena dia mengatasnamakan Kristen kan, anti Kristus kan, ada di tengah-tengah kita, dan mereka adalah orang yang berasal dari kita sendiri kan. Anti Kristus berasal dari kita sendiri loh. Iya. Serem loh. Anti Kristus itu dari kita sendiri loh, pendeta-pendeta. Karena khawatir mereka di-TWK-kan dengan lapor radikal. Oh benar, tuh justru benar. Saya kok curiga Komar ini agen khilafah. Ya kan, anti Kristus. Tak hanya itu, Komar mengaku heran terhadap pernyataan Presiden Jokowi yang awalnya tidak ingin menggunakan TWK sebagai dasar pemberhentian pegawai KPK. Justru sebaliknya, ia menilai pernyataan itu tak ditindaklanjuti dengan baik. Loh, justru karena PGI Jokowi itu ditekan, maka kita teriak balik semua, ya kan? Dan Jokowi dapat angin dari kita, orang-orang kayak kita rakyat jelata. Dan harusnya memang harus diberhentikan, walaupun Kristen juga nggak urusan. Kamu tidak lolos tes wawasan kebangsaan, ya harus diberhentikan. Bahaya. Tak hanya itu, Gorman mengaku heran. Siapa sebenarnya yang menjadi presiden? Tanya dia. Loh, siapa yang jadi presiden? Kamu tanya. Sebelumnya beberapa orang penyidik KPK yang tak lolos TWK telah menemui Ketua Umum PGI, Komar Gultom. Kedatangan mereka disebut untuk membantah tuduhan isu kelompok Taliban dalam internal KPK. Harusnya datangnya bukan sama PGI, datangnya sama NU loh. Kenapa datangnya sama PGI? Harusnya datangnya sama NU. Yang bisa mengidentifikasi Taliban kan NU. Harusnya datangnya sama Yusuf Kala kan, yang ngajak-ngajak Taliban datang kan Yusuf Kala. Ini aneh banget nih ya. Saya yakin, hakul yakin si Komar Gultom ini anti Kristus agen khilafah.
Kalau dia agen khilafah kan dia berarti kan antikristus toh. Ya, apalagi kemarin statement-statementnya yang tidak baik ketika ada orang yang sedang menyatakan kebenaran, ya, dia malah nggak ngurusin GKI Yasmin, malah ngurusin Novel Baswedan. Oh, ini kan namanya dia sedang memberi angin kepada khilafah. Kan kurang ajar, bangsat biadab ini pendeta kan. Oh iya, bangsat biadab ini pendeta ini agen khilafah ini. Ya terkutuklah. Ya kan, wah terkutuk. Orang-orang yang munafik ini. Nanti dia dikira mewakili daripada dia punya Orang Kristen. agama lagi. Wah, bahaya Loh, kan? kalau PGI Bahaya. mewakili orang Kristen loh Pak. PGI itu mewakili Bahaya. orang Kristen di Indonesia memang Pak. Itu kan berarti Loh kan itu sudah dengan menjebloskan, Pak. sendirinya Pak. PGI itu berarti mewakili orang Kristen di Indonesia. Kalau Iya. kan karena dia organisasi gereja terbesar di Indonesia. Makanya dia berani mengklaim saya bukan pendeta. Padahal di Indonesia itu organisasi pendeta bukan cuma PGI. Nah, itu Minoritas tadi. dijadikan bemper dong jadinya ini. Oh iya, ini yang demi tidak ininya benar dia. ini. Demi Tidak syahwatnya dia. Gawat. Makanya saya bilang, terkutuklah orang ini. Bahaya. Ngeri sekali ini PGI ini, agen khilafah. Nah, ditambah lagi Gilbert kloninya kan, Gilbert sesama hamba uang kan. Mengerikan sekali. Nah, ini yang harus kita waspadai justru yang ada di Indonesia. Kita harus waspadai gerakan-gerakan seperti ini. Nah, yang begini-begini inilah yang harus kita waspadai, pengkhianat-pengkhianat yang dari kita sendiri. Ketika kita sedang menyuarakan suara rakyat kecil dan keberanian, tiba-tiba seperti ingat ya gereja zaman gereja dalam abad ke-8, wah langsung diredam semua sama gereja. Nah, untungnya kita sekarang luar biasa ada internet dan tidak ada rakyat jelata yang bisa diredam lagi sekarang, semua berani.